Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di pagi ini untuk bersama-sama menyatukan hati, bersekutu beribadah sebelum kita melakukan aktivitas hari ini. Mari saudara, kita minta pertolongan kepada Tuhan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita akan baca dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Namun sebelum kita mendengar bersama merenungkannya, kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu, bersujud, menyatakan pujian dan syukur kami. Kami boleh dimungkinkan untuk menikmati hari ini. Tuhan sediakan bagi kami supaya kami bisa beraktivitas dan bahkan bisa menyaksikan kasih karunia Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Mendahului semuanya itu Tuhan, kami mau melandasi semua aktivitas kami melalui firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Pimpinan-Mu ya Roh Kudus yang memberi kami kemampuan untuk bisa memahami dan menelaah firman-Mu. Ampunkan dosa kami dan layakkan kami Tuhan membaca firman-Mu. Bersabdalah di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami sudah datang berdoa. Amin. Matius pasal 8 ayat 18 sampai 22. Firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, Ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang masih mendengarnya lalu melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Ikut Yesus sama dengan siap menderita. Saudara-saudara yang kekasih, seorang anak kecil sangat senang bila ia diajak oleh ibunya untuk pergi berbelanja ke pasar. Tentu saja hal yang membuatnya senang untuk ikut, karena di pasar ia bisa meminta ibunya untuk membelikannya kue atau mainan. Sehingga tidak jarang ketika anak kecil tiba di pasar, ia mulai meminta ibunya untuk membeli kue atau mainan yang ia lihat. Matius 8 ayat 18-22 merupakan kisah mengenai hal mengikuti Yesus. Dua orang yang berada dalam rombongan orang banyak yang mengelilingi Yesus datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka ingin mengikut Yesus. Dua orang itu yakni seorang ahli Taurat dan salah satu murid Yesus. Ahli Taurat berkata kepada Yesus bahwa ia ingin mengikutinya kemanapun Yesus pergi. Sedang seorang murid meminta izin untuk menyelesaikan terlebih dahulu urusan keluarganya agar bisa mengikuti Yesus setelah itu. Yesus tidak langsung menjawab, "Ikutlah aku." Tetapi jawaban Yesus
hendak mengungkapkan bahwa ikut bersama Yesus berarti menyerahkan hidupnya, siap mengalami penderitaan dan penolakan. Mengikut Yesus juga bicara soal kesiapan hati, tidak seperti seorang murid yang ingin mengikuti Yesus tetapi belum siap pada saat itu. Nah saudara-saudara, Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa dengan mengikutnya hidup kita aman tanpa tantangan. Mengikuti Yesus berarti ada tanggung jawab yang membutuhkan kesiapan hati untuk kuat dalam menghadapi dinamika kehidupan. Oleh karena itu, janganlah mudah tawar hati saat menghadapi tantangan mengikuti Yesus, karena Dia sendirilah yang akan memberi kekuatan kepada kita saat kita berupaya mengikutnya dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Engkau mengenal kami Tuhan. Sebatas mana kami setia kepadamu. Tak jarang kami berjalan sendiri dan mengikuti keinginan hati sendiri. Ampuni kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami dan tidak akan membiarkan kami untuk jatuh. Kami rindu untuk terus mengikut Engkau. Kami sadar dengan tantangan-tantangan yang kami hadapi, baik tantangan yang lahir dari hati kami maupun tantangan yang dari luar. Namun kami tahu Tuhan, bahwa Engkau akan menolong kami, menopang kami, sehingga kami mampu mengalahkan semua tantangan itu. Sebagaimana Engkau telah mengalahkan semua dan menyempurnakan kehidupan bagi kami melalui kayu salib. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama di pagi ini. Kuasa-Mu Roh Kudus akan memelihara kami, sehingga firman ini akan terus hidup. Bagaimana kami setia mengikuti Yesus dengan segala tantangan yang harus kamilah jalani. Bapa di sorga, berdoa untuk segenap sidang jemaat. Kini semuanya bertanda tangan di hadirat-Mu Tuhan. Memohon berkat, kiranya hari ini menjadi hari sukacita yang dijalani dengan penuh kesehatan, kekuatan dan perlindungan, bahkan kecukupan dari Tuhan. Kami terus berdoa mendoakan keluarga kami, anak-anak kami, orang-orang tua kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang sementara dirawat di rumah sakit, di rumah, dan yang sementara menjalani perawatan pemulihan. Bagi saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan oleh karena terkonfirmasi virus corona, kuatkan mereka Tuhan, yakinkan bahwa mereka mampu mengalahkan, mampu menghadapi, sehingga ada saat di mana mereka bisa sembuh. Bapa di sorga, juga bagi saudara-saudara kami yang terus menjalani perawatan di rumah dan di rumah sakit, Tuhan juga akan kuatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa kuasa Tuhanlah yang berlaku atas kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Berdoa untuk proses pendidikan anak-anak kami, Tuhan berkati, sehingga mereka jalani itu dengan penuh tanggung jawab dan kesabaran serta ketekunan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pada pagi hari ini. Kini kami mau beranjak dan beraktivitas, memulai segala kegiatan-kegiatan di hari ini. Berkati kami Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ikutlah Yesus. Jalanilah kehidupan dengan berbagai tantangan, karena berjalan bersama Yesus ada jaminan bahwa Ia tidak meninggalkan kita, tetapi Ia akan selalu menopang kita. Untuk itu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.